Oke, sini saya jelaskan sedikit aja ya. Nanti kita lebih banyak mempelajari tentang bagaimana cara mengisi SPT orang pribadi, gitu ya. Jadi di sini dasar hukumnya ada di Undang-Undang KUP, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 7 tentang PPh, dan ada di Per 17 tentang norma perhitungan penghasilan itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang subjek pajak orang pribadi. Nah, untuk subjek pajak orang pribadi di sini, ini bisa dibagi dua lagi, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kemudian, jenisnya untuk yang kali ini akan kita bahas adalah yang karyawan atau pegawai, kemudian melakukan pekerjaan bebas. Nah, untuk minggu depan, kita akan membahas yang melakukan kegiatan usaha. Jadi, secara umum, untuk orang pribadi, bisa dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, kemudian bisa dibagi lagi sesuai jenisnya, sesuai jenis pekerjaannya, itu bisa karyawan gitu ya, yang istilahnya kita mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau mendapatkan pendapatan dari orang lain. Sedangkan di sini ada yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, di sini bagaimana menentukan subjek pajak orang pribadi itu merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Di sini ya, sebelumnya kan sudah pernah kita bahas ya. Jadi, untuk orang pribadi, di sini ya, baik WNI maupun WNA, yang bisa dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah yang bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi, dihitungnya selama 12 bulan ya, seperti itu. Kalau misalnya lebih dari 183 hari, tapi jangka waktunya lebih dari 12 bulan, itu di sini bukan termasuk subjek pajak dalam negeri. Kemudian, dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, di sini merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, atau WNA yang WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, atau WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi kebalikannya ya, kita melihatnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini ya, di sini menggunakan asas domisili, bukan asas kewarganegaraan. Jadi walaupun WNA, gitu ya, berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka sudah termasuk subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Jadi melihatnya dari domisilinya, gitu, bukan melihat dari kewarganegaraannya. Sama walaupun WNI ya, kalau misalnya WNI berada di luar Indonesia, itu lebih dari 183 hari, maka sudah termasuk subjek pajak luar negeri, sudah termasuk subjek pajak luar negeri, gitu ya. Jadi melihatnya dari asas domisilinya, seperti itu. Oke, di sini ada keluarga sebagai subjek pajak orang pribadi. Jadi keluarga inti di sini yang terdiri dari suami, istri, anak yang belum dewasa itu merupakan satu kesatuan ekonomis yang diwakilkan oleh kepala keluarga. Jadi maksudnya di sini untuk laporan perpajakannya ya, untuk satu keluarga inti itu diwakilkan oleh kepala keluarga. Jadi satu SPT yang diwakilkan oleh seorang kepala keluarga, seperti itu. Kemudian perlakuan perpajakan ya terhadap satu keluarga sama dengan perlakuan perpajakan dengan satu subjek pajak, gitu ya. Jadi dianggap satu, seperti itu. Kemudian bagi penghasilan atau kerugian untuk wanita yang telah kawin, ya, ini hakikatnya itu merupakan sebagai penghasilan atau kerugian suami, kecuali
Seperti mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kecuali penghasilan istri yang semata-mata hanya diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian kecuali lagi pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi kalau misalnya seorang wanita nih ya telah menikah seperti itu. Nah, kemudian penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Maka nanti masuknya di SPT itu di bagian PPh final. Ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilannya suami. Seperti itu ya. Jadi perlu kalian ingat hanya penghasilan istri yang diperoleh dari satu pemberi kerja. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya istri ada usaha atau pekerjaan bebas, seperti itu ya, maka harus digabung. Nah, di sini kan tidak ada ya. Jadi, untuk penghasilan istri yang masuk ke PPh final itu harus yang diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong dan tidak ada hubungannya dengan usaha. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, kemudian memiliki usaha, maka penghasilannya harus digabungkan dengan suami, gitu ya. Nah, ini ada contoh kemarin ya, yang suami istri tapi dikenakan pajak terpisah, itu bisa ada 3. Apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim atau di sini hidup berpisah atau bercerai, kemudian yang dikenakan secara tertulis, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Atau di sini bisa kita sebut dengan PH, pisah harta. Ya. Kemudian dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Ini boleh ya, istri meminta untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Ini kita sebut dengan MT atau memilih terpisah. Nah, dalam ini ya, dalam perlakuan perpajakan untuk suami istri yang dikenakan terpisah, khusus untuk PH dan MT di sini ya, pertama kali itu penghasilan suami istri harus kita gabungkan, gitu ya. Kemudian baru kita proporsi, lalu kita bandingkan dengan penghasilan itu masing-masing, gitu ya. Itu khusus untuk PH-MT. Kalau HB ini langsung otomatis sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada penggabungan penghasilan seperti itu. Nah, ini tadi ya, subjek pajak orang pribadi itu bisa dikategorikan ada yang sebagai pegawai karyawan, di sini bisa pegawai tetap, bisa pegawai tidak tetap. Kemudian pekerjaan bebas, di sini bisa berprofesi sebagai dokter, notaris, akuntan, ya, konsultan, serta dia melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, dan jasa. Jadi, bedanya pekerjaan bebas dan kegiatan usaha, biasanya pekerjaan bebas ini yang memiliki profesi, ya. Kan dokter ya, dokter itu profesi, gitu ya. Jadi misalnya ada dokter, kemudian memiliki praktek pribadi, seperti itu. Akuntan, memberikan jasa konsultasi mengenai laporan keuangan, atau konsultan pajak, bisa juga ya, seperti itu. Nah, kalau kegiatan usaha itu lebih ke bisnis atau wirausaha gitu ya, bisa di perdagangan, misalnya jual beli barang, industri, ya, kemudian jasa, seperti itu. Jadi bedanya pekerjaan bebas dan kegiatan usaha, itu ya, pekerjaan bebas biasanya menggunakan norma, sering pernah kita dengar ya, menggunakan norma, itu biasanya yang pekerjaan bebas. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis SPT yang digunakan untuk orang pribadi. Di sini ada SPT 1770 SS dan SPT 1770 S serta SPT 1770. Nah, bedanya di mana? Kalau SS di sini ya, ini penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian jumlah penghasilan bruto itu di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Kalau misalnya 170 S, 1770 S, ini berarti penghasilannya bisa dari satu pemberi kerja atau bisa juga lebih dari satu pemberi kerja. Dan jumlah penghasilan brutonya
di atas atau sama dengan 60 juta per tahun. Jadi bedanya di sini. Bedanya di penghasilannya. Kalau misalnya S menggunakan misalnya menggunakan formulir 1710S ya. Berarti yang penghasilannya di atas 60 juta per tahun. Kemudian di sini ada formulir 1770. Nah, di sini biasanya digunakan untuk WP yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian mungkin ada penghasilan lain atau dari passive income seperti itu ya, dari harta. Oke, ini sekilas mengenai SPT ya. Nanti mengenai pengisiannya akan kita bahas langsung, jadi kita bahas langsung di soal ya. Nanti kalian juga sambil saya bahas, kalian juga boleh memperhatikan sambil kalian isi di SPT form Excel yang sudah saya share di aula. Oke, mungkin untuk sekilas ini ada yang mau ditanyakan. Ini ada beberapa yang kemarin sudah kita bahas ya, jadi mungkin kalian sudah paham. Di kita hari ini fokus ke pengisian SPT-nya. Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa di-download materi dan peraturan-peraturan terkaitnya. Oh, sorry, saya lupa ini mencantumkan soal kasusnya. Sebentar ya, saya edit dulu jauh. Formnya sudah saya kirim, tapi ya. Sudah. Coba kalian download di aula kasus BPOP. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita langsung ya bahas kasus ya. Sambil kalian coba buka formnya. Oke, di sini kita coba kasus satu dulu ya. Jadi kasus satu di sini adalah contoh WPOP karyawan dari satu pemberi kerja. Ini contohnya ada Zeno merupakan pegawai tetap di PT Pratama sebagai staf pajak sejak Januari 2018 dengan status sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, ya NPWP dan alamat. Nah, di sini ada susunan anggota keluarga, kemudian ada bukti potong PPh pasal 21 terlampir di sini ya. Nah, di sini tadi kan kalau dari penjelasan ya, kalau menggunakan formulir 1770 SS berarti yang penghasilannya di bawah berapa? Di bawah berapa? 60 juta. Nah, 60 juta gitu ya. Berarti kalian nanti lihat di sini penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Oke. Oke, bisa ya. Berarti di sini ya kita menggunakan formulir 1770 SS, sorry. Oke, kalian buka formulir 1770 SS ini. Sudah kalian buka formulir 1770 SS-nya. Nah, untuk formulir 1770 SS di sini sangat sederhana ya, namanya SS ya, sangat sederhana. Di sini hanya ada satu lembar. Itu satu lembar. Nah, di sini untuk
Bagian pertama ada tahun pajak, ya. Nah, tahun pajak disesuaikan dengan soal kalian. Kalau tadi misalnya soalnya di tahun berapa? Tahun 2020 ya. Nah, di sini nanti kalian nanti 2020 ya. Kemudian di sini kalian isi. Nah, NPWP. Berapa NPWP-nya? 85 794 ini ya. Oh, sorry, bentar. Ini di kita. Bentar. 4. Nah, di sini kalian isikan ya NPWP, kemudian nama wajib pajaknya. Dan di sini ini, ya. Nah, kemudian di bagian A, di sini ya, di sini kan ada kolom-kolom ya. Di sini ada bagian A tentang pajak penghasilan. Di sini yang nomor 1 ada penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dan penghasilan itu dari dalam negeri lainnya atau penghasilan lainnya kalau ada. Kemudian di sini ada jumlah pengurang. Tadi ya. Nanti kalian lihat di di bukti potongnya, di situ ada pengurang tidak gitu ya. Kemudian di sini ada PTKP. Nah, PTKP sini kalian sesuaikan dengan soalnya. Misalnya dia menikah dengan 2 orang anak berapa gitu ya. Atau TK belum menikah seperti itu. Kemudian muncul penghasilan kena pajaknya berapa. Kemudian ada penghasilan terutang. Kalian tarikan sesuaikan dengan tarifnya ya. Kalau misalnya kita kan mengisi SPT tahun 2020, berarti tarifnya sesuaikan di tahun 2020 ya. Kemudian ada penghasilan yang telah dipotong pihak lain. Nah, penghasilan yang telah dipotong pihak lain ini kalian ambil dari bukti potong, gitu ya. Kalau misalnya di sini tidak ada yang dipotong, gitu ya, 0, berarti di sini diisi 0 aja gitu. Tapi kalau misalnya ada, di sini boleh diisi, gitu ya. Kemudian ada penghasilan yang harus dibayar sendiri dan penghasilan yang lebih dipotong. Oke, kita masukkan ya. Penghasilan brutonya berapa? Sesuai dengan ini. 55 juta. Oke, 55 juta ya. Oke, ada pengurang tidak? Ada, Bu. Ada ya. Berapa pengurangnya? 2.750 ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada PTKP. Berapa PTKP-nya? Di sini statusnya menikah dengan 2 orang anak. Betul nggak PTKP-nya di sini? 67. Betul ya? PTKP-nya 67.500. Dari mana? 67.500? Ada yang tahu? Yang 54 juta ditambah ya, yang memiliki anak 4,5 juta kali 2 kali 3. Oh sorry, ini Kali 2 ya, Bu, habis gitu ya kali 2 dan sudah menikah. Berarti ada tambahan status menikah berapa? Status menikah dua orang anak. Tambahan PTKP-nya 4,5. 4,5. Betul ya, 4,5. Kalau untuk tanggungan berapa per orangnya? 4,5 juga. 4,5 juga. Berarti ini K2 ya. Oke. Iya. Kemudian di sini penghasilan kena pajak. Ini ya, kalian kalau misalnya bingung dalam mengisi ini, kalian lihat aja rumusnya. 1 dikurang 2 dikurang 3. Gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung gitu ya dalam mengisi, kalian di sini bisa melihat rumusnya.
Sama ini juga ya, misalnya di sini jumlah pengurang. Kalian nggak tahu nih pengurangnya di mana. Berarti kalian harus baca di sini, diisi dengan jumlah pengurang dari formulir 1721 A1 angka 13 atau 1721 A2 angka 13. Ya, ini ada keterangannya ya, mungkin kalau kalian bingung. Kemudian PTKP sama diisi dia dari formulir, tapi nanti kalian apa namanya pastikan gitu ya sudah betul atau tidak seperti itu. Kemudian PPh terutangnya berapa? Kalau di sini negatif, jadi nggak ada ya PPh terutangnya. Ini kalian kosong ini aja tuh. Kemudian yang dipotong pihak lain berarti nggak ada ya, nol ya, ini dipotong pihak lain. Kemudian penghasilannya harus bayar sendiri. Itu. Jadi untuk pajak penghasilan di sini ya, untuk formulir 1770 SS itu kalian lebih mudahnya, gampangnya gitu ya, itu cukup kalian lihat aja di bukti potongnya gitu ya, kalian samakan. Karena biasanya 1770 SS ini itu kan dari satu pemberi kerja ya, berarti pasti otomatis sama dengan bukti potongnya seperti itu. Oke, kemudian di sini B. Di sini ada penghasilan final yang dikecualikan dari objek pajak. Beberapa kemarin kita sudah bahas ya, penghasilan final itu apa aja ya. Gitu. Nah, kita kembali ke soal. Di soal ada keterangan penghasilan final tidak? Tidak ada ya. Jadi di soal hanya menjelaskan tentang penghasilan dari ini pegawai tetap di PT Pratama. Nah, kalau misalnya nanti di soal ada penjelasan gitu ya terkait pemotongan penghasilan final gitu, kalian masukkan saja di sini. Dasar penghasilan finalnya berapa, kemudian PPh-nya berapa, gitu ya. Kemudian misalnya ada keterangan lain tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, boleh kalian masukkan di sini, gitu ya. Karena di sini nggak ada, di kalian kosongin aja, ya. Nah, kemudian ada di bagian C, di sini ada daftar harta dan kewajiban. Ini kalian lihat ada jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Kalian lihat ya. Kembali ke soal daftar kekayaan. Nah, karena di formulir 1770 SS ini tidak dijelaskan secara detail gitu ya, harta apa saja, itu kalian langsung aja masukkan nominal keseluruhan hartanya. Kalau di sini kan 768 juta ya. Ya, kalian masukkan aja. Kemudian sama untuk kewajiban juga seperti itu, karena di sini tidak ada perincian ya. Jadi kalian langsung masukkan nominal, ini harusnya 200. Ya, kalian ganti ya di soalnya. Ini 200. Seperti itu. Oke. Ini untuk pengisian penghasilan, kemudian ada penghasilan final, harta, dan kewajiban. Kemudian jangan lupa, ini ya, kalian isikan tanggal. Ini diminta tanggal pelaporan tanggal 1 Maret. Tulis 1 Maret 2021. Lihat ya, kalau misalnya SPT tahun pajak 2020, berarti lapornya harus di tahun berikutnya gitu ya. Kalau misalnya SPT pajak 2020, berarti nanti lapornya di 2021. Maksimal kapan kalau untuk orang pribadi? Tanggal berapa? Tanggal berapa maksimal untuk orang pribadi? Lapor SPT tahunan? Ada yang tahu? Jadi untuk orang pribadi maksimal untuk lapor SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret. Ya. Jadi perlu kalian ingat untuk orang pribadi maksimal melaporkan SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau
3 bulan setelah tahun pajak, gitu ya. Oke, di sini kalian isi tanda tangan atau terserah kalian beri apa simbol atau ikon apa gitu terserah ya nanti dalam pengisiannya. Oke, ada yang mau tanyakan untuk mengisi formulir 1770 SS? Udah? Oke, cukup mudah ya untuk formulir 1770 SS ya, tidak ada kendala. Ya, ada yang mau tanyakan? Mengisi kami. Iya. Oke, nggak apa-apa. Coba dulu Saya nih. mau tanya yang pajak Triana. penghasilan terutama. Iya, Itu kenapa ya buka 0? kan karena dia penghasilan tidak kena pajaknya itu lebih besar dari penghasilan brutonya. Gini ya, maksudnya setelah ini ya, penghasilan kena pajaknya kan akhirnya negatif ya. Maksudnya di sini kan PTKP-nya itu lebih besar daripada penghasilan brutonya. Gitu. Jadi intinya penghasilannya itu masih lebih kecil dari PTKP-nya. Jadi kan nggak dikenakan pajak. Gitu. Jadi pajaknya 0. Gitu kan? Baik Bu, terima kasih. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya di bawah PTKP, dia tidak dikenakan pajak. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini ya, kita ubah nih. Misalnya masih di 60 juta. Sorry. Ya, maksimal 60 juta ya. Kemudian di sini tidak ada pengurang. Misalnya. Nah, masih lebih PTKP-nya gitu. Contoh misalnya ini diubah deh statusnya gitu ya. Belum menikah. 54 juta. Oh. Kurang 01 ya. Nah, berarti nominal 6 juta ini yang nanti akan kita kalikan 5%. Itu karena PTK penghasilan brutonya masih lebih besar dari PTKP. Gitu ya. Karena tadi penghasilannya lebih kecil dari PTKP, berarti tidak perlu dikenakan pajak. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada ya, tuh. Terus misalnya di sini kita ubah lagi apa nih? Tambah 58.500 misalnya statusnya menikah. Nah, masih ada ya. Masih ada penghasilan kena pajak. Seperti itu. Oh, tadi ini harus yang di bawah 60 juta. Kalau sama dengan 60 juta berarti dia sudah masuk S. Berarti ini maksimal mungkin 599 sekian gitu ya. Kalau sudah 60 juta itu bisa menggunakan formulir S. 1770 S. Oke, Triana? Iya Bu, sudah paham. Terima kasih Sama. Bu. Tadi satunya kan dia mau ditanyakan? Nggak jadi Bu, sama pertanyaan. Oh, oke. Ya gitu ya. Jadi kalian lihat kalau misalnya penghasilan brutonya masih kecil dari PTKP gitu ya, atau di sini PKP-nya negatif gitu ya. Atau biasanya nanti kalau di SPT itu nggak muncul gitu ya di sininya. Tuh, jadi otomatis nanti di sininya 0 karena PTKP-nya masih lebih besar dari penghasilan brutonya. Kecuali kalau misalnya ini penghasilan brutonya masih lebih besar dari PTKP, kemudian ada selisih ya penghasilan kena pajaknya, maka PPh terutangnya bisa dikalikan dengan tarif. Oke, itu ya. Saya di sini ada penghasilan final. Kemarin contoh penghasilan final apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin ada contoh berapa penghasilan final? Ini di pertemuan 4 ya, kalau nggak salah. Contohnya apa? Penghasilan final. Ada yang tahu? Penghasilan final atau di PPh pasal 4 ayat 2. Ada yang tahu? Oke, nanti kalian baca lagi ya. Misalnya nanti dia termasuk penghasilan apa. Misalnya ada keterangan lebih lanjut. Karena di sini soalnya tidak ada, jadi ya sudah kalian kosongnya aja. Untuk harta juga gitu ya. Harta langsung ke
jumlah brutonya karena untuk di SS ini tidak perlu dirinci. Jadi nanti untuk kalian mengisi ini silakan diisi detailnya gitu ya, sesuai dengan bukti potong. Oke, untuk S ada yang mau tanya, SS ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita pindah ke kasus 2. Bentar. Oke. Oke, kita pindah ke kasus 2. Nah, kasus 2 di sini kasusnya WPOP suami istri, NPWP digabung dari satu pemberi kerja. Maksudnya istrinya dari satu pemberi kerja, gitu ya. Oke, kita lihat. Di sini Jeno merupakan manajer keuangan di PT Pratama. Bla dengan ya, bukti potongnya bisa kalian lihat nanti di bawahnya. Kemudian status sudah menikah, kemudian memiliki 3 orang anak. Nah, di sini ada tambahan lagi. Pada bulan Juli 2020 menerima royalti atas penerbitan buku manajemen keuangan. Ada yang tahu royalti ini dikenakan PPh pasal berapa? Ada yang tahu? Pertemuan kemarin? 23. Ya, PPh 23 gitu ya. Jadi nanti kalian cek gitu ya, royalti di PPh berapa? PPh 23, oke, sudah benar. Tuh. Kemudian di sini istrinya ya, Jenny adalah pegawai pajak di Rumah Sakit Mina Persada yang memiliki NPWP mengikuti suami. Nah, kemudian ada bukti potong terlampir. Lalu pada bulan Juni mendapatkan hadiah undian LCD TV. Nah, hadiah undian ada yang tahu nggak dipotong PPh berapa? Pasal berapa? Hadiah undian, kemarin kan hadiah macam-macam ya, ada hadiah yang dipotong PPh 21, Bu. 21 atau Pasal 4 ayat 2. ya, kenapa pasal 4 ayat 2? Alasannya? PPh final, Bu. Ya, alasannya PPh final karena apa alasannya? Ada yang tahu? Ya, alasannya karena hadiah undian gitu. Nah, kalau hadiah undian itu berarti PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Tadi kan ada yang menyebutkan ya PPh 21, Bu. Nah, untuk PPh 21 itu untuk hadiah dari biasanya dari perlombaan atau yang dalam perolehannya diperlukan suatu usaha gitu ya. Kalau hadiah undian kan tidak perlu usaha ya. Jadi ya sudah tinggal diundi kalian terima gitu. Kalau hadiah yang memerlukan usaha, misalnya kalian mengikuti lomba atau kompetisi, nah itu baru kalau diterima orang pribadi masuknya PPh 21. Kalau misalnya diterima badan masuknya PPh 23 gitu ya. Kalian fokuskan ke ini, hadiah undian gitu ya. Kalau hadiah undian berarti PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Kemudian di sini ada daftar susunan anggota keluarga, ada daftar harta, daftar kewajiban. Kemudian di sini ada bukti potong ya untuk suami dan bukti potong untuk istri. Lalu ada bukti potong dari royalti dan bukti potong dari hadiah undian. Ya. Oke, sekarang kalian buka SPT form, kalian buka formulir SPT 1770S. Oke,
Nah, untuk 1770S ini sedikit lebih kompleks. Jadi di sini ada 3 lembar. Ada lembar induk di sini. Ya, ini biasanya kita sebut dengan lembar induk. Kemudian ada lampiran 1. Ya. Kemudian ada lampiran 2. Biasanya kalau untuk memudahkan pengisian ya, itu kita mulai dari belakang atau dari lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini ada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, macam-macam ya, ada PPh final. Nah, nanti saat memasukkan, tergantung di sini sumber atau jenis penghasilannya. Tadi ada ya, PPh final dari mana tadi? Dari hadiah undian ya. Nah, nanti kalian masukkan di sini. Di hadiah undian. Kemudian PPh terutangnya kalian sesuaikan dengan bukti potongnya. Atau kalau misalnya nanti di soal tidak ada bukti potongnya gitu ya, kalian harus tahu nih hadiah undian tuh berapa gitu ya, final tapi berapa persen gitu ya. Jadi nanti kalian misalnya di soal nggak ada bukti potongnya gitu ya, kalian harus tahu di sini hadiah undian berapa persen gitu ya. Atau mungkin penghasilan lain dari deposito mungkin ya ada, kalian juga harus memasukkan di sini. Jadi intinya dalam mengisi SPT itu kalian sesuaikan dengan soalnya gitu ya. Oh ya, sampai lupa, jangan lupa ya ini diisi NPWP dan nama wajib pajak. Ini juga yang penting. Sama tahunnya. Tadi kan tahunnya 2020 ya, kalian sesuaikan tahunnya 2020. Oke, kemudian di sini misalnya ada sewa. Ya, boleh kalian masukkan. Kemudian ada lagi nggak penghasilan final selain dari hadiah undian? Ada? Ada nggak penghasilan final? Pesangon. Pesangon itu yang mana pesangon? Di bagian mana? Di soalnya berapa? Ada nggak pesangon? Ada nggak? Jadi siapa yang jawab? Pesangon. Enggak, Bu, enggak ada. Oke. Itu ya. Nah, ada lagi nggak yang penghasilan final di sini? Ada yang tahu? Ada 1 penghasilan final. Ada yang tahu gimana? Ada? Royalti mungkin, royalti. Royalti tadi, PPh berapa tadi royalti? 23. Nah, PPh ada 3. Yang lainnya? Ada 1 PPh final di sini. Tadi di teori juga sempat saya bahas. Ada? Ada yang tahu? Iya, betul. Alivia penghasilan istri. Jadi, ada 1 lagi penghasilan final, itu ya, dari istri. Kenapa? Kenapa kok penghasilan istri masuk PPh final? Kenapa, Alivia? Atau mungkin ada yang tahu kenapa penghasilan istri di sini masuk PPh final? Mungkin karena NPWP mengikuti suami, Bu. Oke, lainnya? Ada jawaban lain? Itu Bu, gajinya dari satu pemberi kerja. Iya, betul. Jadi alasan lebih tepatnya gitu ya, adalah penghasilan istri dari 1 pemberi kerja. Itu dan telah tadi ya, kalau misalnya kalian buka teorinya, coba kita kembali ke teori. Untuk penghasilan istri, ya, yang semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Gitu ya. Jadi kalian cek gitu.
diterima dari satu pemberi pekerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Intinya di situ. Jadi betul ya. Jadi Triana ya jawab. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ada satu lagi di sini ya, penghasilan final, yaitu penghasilan istri. Seperti itu. Jadi karena istri bekerja dari cuma satu nih dari rumah sakit Bina Persada. Gitu. Oke, jadi nanti di bagian ini penghasilan final, ini ya, di poin nomor 13, ini kalian masukkan di sini penghasilan istrinya berapa gitu ya. Kemudian PPh 21 yang dipotong berapa. Gitu ya di sini. Oke, terus kemudian kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini ada harta. Nah, untuk harta di sini kita harus masukkan kode harta. Saya belum ini ya, belum memberikan ini kode hartanya. Ya, peraturannya nanti coba kalian cari ya. Kode hartanya berapa untuk masing-masing harta yang ada di soal. Ya, di sini kan ada mobil, motor, dan rumah. Gitu ya. Nanti kalian cari sendiri kode hartanya berapa. Ya. Kemudian nama hartanya kalian tuliskan sesuai dengan yang di soal. Gitu ya. Kemudian ada tahun perolehan. Nah, di sini untuk harta di sini itu kalian masukkan tahun perolehannya berapa. Kalau misalnya tadi di soal mobil kan 2015 ya, masukkan di sini 2015. Motor juga masukkan di sini dan rumah, ya. Kemudian nilai perolehannya kalian masukkan juga sesuai ya, dan keterangannya kalian bisa isikan sesuai yang ada di soal. Untuk kewajiban juga gitu. Kalian nanti cari ya kode hutang. Hutang itu macam-macam, gitu ya. Kalian pilih yang karena di sini adalah hutangnya ke Bank Mandiri, gitu ya. Berarti nanti kalian cari kode hutang ke bank, gitu ya. Nanti kalian cari kode hutangnya. Alamat pemberi pinjaman, sini ada ya, Jalan Pemuda, masukkan di sini. Tahun peminjaman dan jumlah peminjaman. Ini ya, kalian masukkan. Kemudian di bagian D ada bagian daftar susunan anggota keluarga. Nanti kalian masukkan di sini. Nama-namanya sesuai di soal. Ini ya, susunan anggota keluarga. NIK-nya kalau misalnya tidak ada, kalian isi random aja ya. Terserah kalian isi berapa. Hubungan keluarga kalian isi, pekerjaan kalian isi juga. Oke, untuk di lampiran 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Clear ya untuk lampiran 2, jadi nanti kalian isi sesuai dari keterangan yang ada di soal. Nah, kemudian di lampiran 1 nih, kalian isi juga ya, tahun pajak, NPWP, nama. Nah, kemudian di sini di bagian A, ada penghasilan itu dalam negeri lainnya. Kalian lihat di soal. Ada nggak soal tentang bunga, tentang royalti, sewa, penghargaan, hadiah, dan penghasilan lainnya? Ada ya, tadi ya, royalti. Nah, kalian masukkan di sini jumlah penghasilannya. Lihat ya, di sini adalah jumlah penghasilan, bukan PPh yang dipotong. Ya, di sini adalah jumlah penghasilan. Seperti itu. Nah, kalau di sini sewa. Tadi kan di lampiran 2 juga ada sewa ya. Bedanya apa di lampiran 2 dan di lampiran 1? Sewanya. Ada yang tahu? Ada? Jadi, kalau di lampiran 2, ini hanya khusus sewa atas tanah dan bangunan. Ingat ya, yang dikenakan PPh final, sini ya, sini kan definisinya penghasilan dikenakan PPh final ya, itu adalah sewa atas tanah dan bangunan. Berarti di lampiran 1 ini sewa selain
tanah dan bangunan, gitu ya. Misalnya ada sewa kendaraan. Nanti misalnya di soal ada penghasilan sewa dari kendaraan gitu. Nah, kalian masukkan di sini. Ini ya. Di khusus lampiran 2 ini adalah yang dikenakan PPh final. Tapi yang di lampiran 1 ini bisa aja nanti yang dipotong PPh 23 atau PPh berapa ya? Atau mungkin penghasilan lainnya yang belum dipotong PPh. Jadi ada penghasilan yang belum dipotong. Jadi bisa jadi di sini adalah penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk penghasilan final. Gitu ya. Jadi kalian masukkan di sini semuanya penghasilan. Sama penghargaan, hadiah kalau ada gitu ya. Baik yang misalnya dipotong PPh 21 gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan di sini. Ini ada lagi yang mau ditanyakan untuk penghasilan dalam negeri lainnya. Jadi intinya nanti kalian masukkan di sini sesuai yang ada di soal ya. Nah di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi misalnya nanti di soal ada mendapatkan bantuan atau hibah, bisa kalian masukkan di sini. Kemudian warisan, bisa ya kalian masukkan di sini. Kemudian mungkin ada prive, lomba anggota persoalan komoditer, atau mungkin ada klaim asuransi beasiswa, atau penghasilan lain tidak termasuk objek pajak. Jadi bisa kalian masukkan. Nah, kemudian di sini ada daftar pemotongan atau pemungutan yang oleh daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Jadi di sini kita masukkan bukti-bukti potong yang kita peroleh dari pihak lain, gitu ya. Tapi ingat di sini adalah bukti potong jenisnya adalah PPh pasal 21, PPh 22, 23, 24, 26. Ya, jadi untuk PPh misalnya ada PPh tadi 4 ayat 2 ini nggak perlu ya dimasukkan. Jadi di sini khusus untuk PPh 21, 22, 23, 24 dan 26 atau mungkin yang ditanggung pemerintah atau DTP. Jadi kalian masukkan ya di sini nama pemotongnya. Misalnya tadi yang pertama dari mana nih bukti potongnya? Dari PT Pratama ya. Kita masuk di sini. Pratama Surabaya. NPWP kita lihat. Jadi untuk mengisi ini ya, mengisi Excel ini yang di bagian C daftar pemotongan, kalian lihat dari bukti potong yang ada di lampiran. Kemudian di sini ada NPWP pemotong. Berapa NPWP-nya? 01 308 ini ya. Kemudian nomor. Nah, nomor ini kalian lihat yang di sini. Ini ada nomor bukti potong. Ini kalian lihat yang di bukti potongnya di sini ya. Bagian atas sendiri ini ada nomor 1.1, 12, 20, sekian. Ya, itu kalian yang akan masukkan di formnya. Ya, nanti kalian masukkan ya nomornya. Tanggal tadi ya ada di bawah sendiri, tanggal apa? Tanggal 31 ya. 31 bulan 12 2020. Jenis pajaknya kita lihat di bagian atasnya. Ya. Bukti potong PPh pasal 21. Oke, kita masukkan ya di Excel-nya. Dipotong PPh pasal 21.
Dan di sini kalian masukkannya adalah jumlah yang dipotong. Gitu ya. Jadi bukan kalau di atas tadi yang di bagian A, ini kalian masukkan jumlah penghasilan, di bagian B juga jumlah penghasilan, tapi di bagian C ini kalian perhatikan adalah jumlah yang dipotong atau dipungut. Berarti kalau di kalau dipotong, jadi kalian nanti lihatnya yang di sini ya. PPh 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Ini kalian lihat di sini, yang di bawah sendiri. Ya, berarti ini ada 5.815. Oke, masukin ini. 815. Benar ya? 5.815.000. Benar ya, kalau nggak salah. Oke, nanti kalian masukkan ya di sini. Tuh, dan seterusnya. Tadi kan ada lagi ya, bukti potong PPh pasal 21 dan satu lagi bukti potong PPh pasal 23. Ya, jadi kalian ingat, kalau tadi kan ada bukti potongnya PPh pasal 4 ayat 2. Berarti nggak perlu dimasukkan ya, karena di sini yang dimasukkan adalah bukti potong PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 26. Atau yang di TP, ditanggung pemerintah. Oke, untuk lampiran 1 ada yang mau ditanyakan? Sudah paham lampiran 1? Ya, jangan lupa ya diisiin PWP, nama wajib pajaknya juga. Oke, clear untuk lampiran 1? Oke, clear ya untuk lampiran 1, kita masuk ke induk. Nah, di sini untuk induk, jangan lupa kalian ubah tahunnya. Kalian masukkan siapa yang dimasukkan? NPWP suami atau istri? Ada yang tahu? Suami, Bu. Suami. Tadi ya, kalian lihat di PPT teori tadi ya yang saya share ya, bahwa satu kesatuan gitu ya, itu adalah NPWP kepala keluarga. Ya, jadi diwakili gitu ya, diwakili oleh kepala keluarga. Jadi yang dimasukkan di sini adalah NPWP suami. Kemudian nama wajib pajaknya, pekerjaan, KLU kalau ada, ya. Atau misalnya nanti kalian boleh cari KLU untuk pegawai berapa, ya. Boleh kalian masukkan di sini. Kemudian nomor telepon. Nah, kemudian status perpajakannya di sini ada KK, HB, PH, MT. Kalian pilih yang mana untuk status perpajakannya? Kakak, Bu. Ya, kalian pilih KK ya, karena di situ tadi bahwa keterangannya penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Ya, kalian pilih KK. Nah, NPWP istri atau suami ini biasanya untuk yang PHMT. Ya, ini baru diisi. Kalau misalnya NPWP-nya beda, NPWP suami sama NPWP istrinya beda, ini kita masukkan NPWP-nya. Nah, kemudian ada di bagian A, di penghasilan neto. Penghasilan neto ini yang pertama adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Oke, berapa di sini kita masukkannya? Berapa sehubungan dengan pekerjaan? Yang tahu? Oh, sorry, ini saya share-nya Excel atau PDF-nya soalnya? Excel, Bu. Excel ya, oke. Ada yang tahu ini dari mana penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan?
Ada yang tahu? Jadi di sini dari pekerjaan suami ya. Jadi kita masukkan dari suami. Nah, di sini ada tulisannya penghasilan neto. Nanti kalian lihat di soal ya, penghasilan neto. Berapa penghasilan neto? Ya, berapa penghasilan neto? Ini ya, kalian lihat ya. Ini diperoleh dari formulir 1721A1. Angka 14. Kalian lihat, angka 14. Berapa? Dipotongnya 144.100.000. 144.100.000. Jadi kalian masukkan di sini. Oh, sebentar ya. Oke, sorry. Nah, kemudian kita lanjut ke 2. Di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini ada keterangan diisi sesuai dengan formulir 1770 S1 jumlah bagian A. Oke, kita lihat ya di lampiran 1 bagian A. Nah, ini nanti ngelinknya dari sini ya. Dari bagian A yang ada di lampiran 1. Jadi nanti kalian tinggal linkkan aja ya dengan total yang ada di sini. Gitu ya. Gitu ya. Nanti kalian isi dulu yang ada di lampiran 1 sini. Jadi kan ada ya royalti, kalau misalnya ada sewa kalian masukkan sewa, atau ada hadiah masukkan hadiah di sini. Oke, penghasilan luar negeri ada? Nggak ada ya penghasilan luar negeri, kita kosongi. Nah, kemudian jumlah penghasilan itu. Nah, ini rumusnya ya, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Ya, kalian masukkan. Nah, sini masih 0 karena kan belum dimasukkan ya. Nanti coba kalian masukkan di sini. Kemudian sumbangan zakat keagamaan. Misalnya ada, boleh diisikan. Tapi ingat ya, sumbangan zakat keagamaan ini harus sesuai dengan peraturan ya. Jadi harus ke lembaga yang disahkan oleh Menteri Keuangan atau sumbangan yang ke lembaga, misalnya lembaga ambil zakat gitu ya. Jadi lembaga yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan dan ada buktinya gitu ya. Jadi harus ada buktinya. Nanti misalnya kalian diisi ini diisi ya zakat atau sumbangan gitu. Nanti biasanya kalian akan dimintakan buktinya. Tuh. Nah, kalau misalnya nggak ada, kalian nolkan aja. Kemudian di sini ada yang ke-6, jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan. Rumusnya 4 dikurang 5. 4 kurang 5. Ya. Oke, PTKP-nya berapa? PTKP? Berapa PTKP-nya? Di soal. Berapa PTKP-nya?
Kalian tahu? PTKP-nya K3 ya, K3 ya. Kalian masukkan di sini, K3. Nanti kalian isikan sendiri ya. Kemudian penghasilan kena pajak 6 kurang 7. Sama dengan 6 kurang 7. Oke. Kemudian di sini ada nomor 9, PPh terutang. Itu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh kali angka 8. Ya, jadi nanti kalian lihat dia masuk ke layar berapa. Ya, kalian hitung menggunakan perhitungan tarif pasal 17. Ya. Kemudian di sini misalnya ada PPh pasal 24 yang telah dikreditkan penghasilan luar negeri. Kalau nggak ada, kita kosongin aja. Ini jumlah PPh terutang adalah 9 tambah 10. Ya gitu ya. Kemudian di sini ada PPh yang dipotong atau dipungut tanggung pemerintah ya diisi dari formulir 1770 S1 lampiran 1 di kolom C bagian 7. Nah, di sini kalian lihat di kolom C bagian 7. Ini ya. Bagian 7. Oh ya, tadi saya lupa ngasih tahu kalau tadi kan penghasilan final ya. Istri. Kalau sudah dimasukkan di sini penghasilan istrinya berarti tidak perlu dimasukkan di lampiran ini. Gitu ya, karena penghasilan istri sudah dianggap penghasilan final. Gitu. Tapi kalau misalnya penghasilan istri tidak dimasukkan di lampiran 2, misalnya digabung ya, itu nanti boleh dimasukkan di sini. Tapi karena tadi penghasilan istri, jadi tidak perlu. Jadi di sini langsung kalian masukkan yang royalti, gitu ya. Oke, nanti totalnya di sini kalian jumlahkan, gitu ya. Nah, ini di induk yang PPh yang dipotong, itu kalian ambilnya dari lampiran 1. Di bagian C nomor 7. Ini ya. Oh. Oke. Kemudian ada PPh yang harus dibayar sendiri. Rumusnya 11 dikurangi 12. 11 kurang 12. Oke, misalnya ada gitu ya di sini. Nanti kalian hitung dulu di sini. Yang PPh terutangnya kalian hitung dulu. Baru nanti kalian akan ketemu PPh yang harus dibayar sendiri. Iya. Sorry. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada PPh pasal 25, kalau misalnya ada, kalau nggak ada kita kosongin aja. Kemudian di sini adalah jumlah kredit pajak. Nggak ada ya. Oke, kemudian nomor 16, bagian E, PPh kurang bayar. Ini ya, PPh kurang bayar, itu rumusnya dari 13 dikurangi 15. 13 kurangi 15. Ya. Ini, jadi ini adalah jumlah atau total pajak yang harus kalian bayar. Kemudian nanti misalnya ada keterangan dilunasi tanggal berapa, kalian isi aja di sini. Ya. Kemudian ini kalau lebih bayar ya, kalau nggak lebih bayar abaikan saja. Kemudian ini misalnya ada angsuran, boleh dimasukkan karena ini tidak ada angsuran, di kosongnya aja. Kemudian lampiran-lampirannya, misalnya ada fotokopi formulir 1721A1, boleh kalian centang di sini. Kemudian apabila ini sudah dibayar ya, harus dicentang di sini. Gitu. Kalau misalnya ada surat kuasa, boleh. HMT karena ini nggak ada ya, abaikan aja.
Kemudian di sini diisi wajib pajak, tanggal, nama, NPWP, kemudian tanda tangan. Gitu ya. Ini sekilas pengisian tentang SPT 1770F. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke ya, sudah jelas ya. Jadi nanti kalian lengkapi sendiri ya terkait SPT 1770S-nya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Belum? Oke, kalau enggak kita lanjut ya ke kasus 3. Nah, di kasus 3 ini adalah terkait WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Dia ada contohnya. Kalau pekerjaan bebas itu yang biasanya terkait dengan profesi, misalnya ada dokter, akuntan, gitu ya, atau konsultan pajak. Dan biasanya perhitungannya menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Ya, di sini ada contoh soal nih, gunakan norma penghasilan itu. Oke, di sini ada contoh. Christopher adalah seorang dokter ya, bekerja di salah satu rumah sakit dan mendapatkan bukti potong 1721 A1. Nah, selain dari dokter, ternyata membuka praktik sendiri juga di rumahnya, ya. Dan atas usahanya di situ ya, atas pekerjaan bebasnya, perhitungannya menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dengan tarif 50%. Nah, kemudian di sini ada tabel total ya, jumlah peredaran usaha selama tahun 2020. Kemudian di sini menikah dan memiliki 2 orang anak, serta daftar susunan anggota keluarganya seperti ini. Ada daftar kekayaannya juga. Kemudian kalian diminta untuk mengisi SPT ya menggunakan form 1770 di tahun pajak 2020. Ini di sini ada bukti potong pekerjaannya sebagai dokter. Oh sorry, ini harusnya ini salah ya status perpajakannya. Tapi di sini sudah betul kok 63. Tuh. Nah, di sini kalian lihat susunan anggota keluarga. Status perpajakan itu ya, status itu dilihat dari awal tahun ya. Jadi misalnya anaknya lahir di tahun 2020 tapi bukan di awal tahun ya, di pertengahan tahun. Jadi tetap dihitung nanti K1 gitu ya. Jadi seharusnya di sini K1 di bagian 6 dipotongnya K1. Tapi sama ya, K1 kan juga 63 ya. Tuh. Jadi nanti walaupun di soal gitu ya, kalian harus perhatikan gitu ya tanggal lahirnya anaknya itu kapan. Oke, jelas ini tentang soalnya. Kita coba isi di 1770
Sorry, 1770. Ini kalian buka ya formulir 1770-nya. Nah, di formulir 1770 ini ada banyak ya. Ada lampirannya sampai lampiran 4. Oke, kita mulai dari belakang ya. Nah, di lampiran 4, sama ya di sini kalian harus memasukkan ya tahunnya, sesuaikan NPWP dan nama wajib pajak. Kemudian di sini ada bagian A, ada harta. Kalian sama ya, masukkan tadi seperti di form 1770S. Masukkan kode, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangannya. Kemudian di bagian B, kalian masukkan ini ya, di bagian kewajiban, ada hutang, nama baru pinjaman, alamat, tahun pinjaman, dan jumlahnya. Kemudian di bagian C ada daftar susunan anggota keluarga. Kalian masukkan. Sama, seperti mengisi tadi 1770S. Oke, clear ya untuk lampiran 4. Nah, di lampiran 3, sama ya, kalian tahunnya kalian sesuaikan, kalian isi NPWP, nama. Kemudian di bagian A, sini ada penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Sama ya, misalnya di soal ada yang dikenakan penghasilan final, kalian masukkan di sini. Nah, untuk soal kasus 3, ada penghasilan final enggak? Ada? Ada ya, untuk di kasus 3 tidak ada penghasilan finalnya. Jadi kalian abaikan saja. Oke, kemudian yang di bagian B ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Jadi bisa ya nanti misalnya ada soal ada sumbangan, ada warisan, atau laba anggota perseroan atau prive, kemudian klaim asuransi, beasiswa, atau penghasilan lainnya. Kemudian ini ada penghasilan suami istri yang dikenakan secara terpisah. Ini misalnya untuk menghitung tadi ya status PHMT itu bisa saya masukkan di sini. Tapi karena di soal ini nggak ada ya, jadi dikosongin aja. Oke, kita pindah ke lampiran 2. Sama di lampiran 2 kita masukkan tahunnya, NPWP dan nama. Kemudian di bagian A kalian masukkan daftar pemotongan atau yang dipotong oleh pihak lain. Ada ya, tadi ya, ada 1 bukti potong, kalian masukkan. Karena selain membuka praktik, juga menjadi dokter di salah satu rumah sakit yang telah dipotong PPh pasal 21. Ini nanti kalian masukkan ya di sini. Jenis pajaknya juga sama. Kemudian ingat ya, sini ada jumlah PPh yang dipungut atau dipotong. Masukkan di sini. Oke, itu untuk lampiran 2. Nah, di sini ada lampiran 1 itu dibagi menjadi 2 halaman. Nah, di halaman 1 ini biasanya untuk yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan pembukuan atau laporan keuangan. Jadi di lampiran 1 ini apabila wajib pajaknya ya atau WP-nya itu melakukan pembukuan yang nantinya menghasilkan laporan keuangan, ada ini ya, laporan laba rugi, itu nanti kalian masukkan di sini. Nah, tapi karena di sini hanya pencatatan, kalian isi yang ada di lampiran 2. Ya, tahunnya, masukkan NPWP, nama, kemudian di sini masukkan penghasilan itu dalam negeri atau pekerjaan bebas.
Tadi kan ada ya dari pekerjaan bebas. Kalian masukkan di sini, kalian tulis normanya berapa persen. Kemudian kalian kalikan peredaran usaha, kalikan dengan norma, kemudian kalian dapat nominal penghasilan itu. Jadi pekerjaan bebasnya berapa ya nominal totalnya? 697 juta. Ya, terus kalian kalikan dengan normanya 50%. Berarti total penghasilan netonya adalah peredaran usaha kalikan dengan norma. Oke, ketemu ini ya. Nilainya ini. Ini kalian jumlahkan. Ya. Nah, kemudian di sini ada penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Tadi ya, misalnya kan ada dari rumah sakit ya. Tadi kan dipotong ya. Dari rumah sakit. Nah, ini kalian masukkan. Nama pemberi kerja. Nah. Ya, kemudian NPWP-nya. Kalian masukkan ya nanti NPWP-nya 1 sekian. Kemudian penghasilan bruto. Kalian masukkan di sini penghasilan brutonya. Berapa penghasilan brutonya? Dua 55.400 ya. Oke, di sini kalian masukkan. Kemudian ada pengurang. Masukkan di sini ya, 8.400.000. Kemudian di sini penghasilan itu. Ya. Ya, harus sama ya penghasilan netonya dengan bukti potongnya tadi di poin 14. Oh. Ya, ini kalian jumlahkan. Ya. Kemudian di sini ada penghasilan itu dalam negeri lainnya. Contohnya bunga, royalti, sewa, penghargaan, sama ya tadi yang seperti yang kita miliki formulir 1770 S. Oke, untuk lampiran 1 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Clear untuk lampiran 1? Suara saya masih terdengar jelas atau enggak ya? Soalnya hujan di sini. Masih jelas. Masih jelas ya? Masih. Oke. Oke, berarti sudah clear ya untuk lampiran 1. Nah, selanjutnya kita pindah ke induk. Nah, sama ya di lampiran induk kalian sesuaikan tahunnya. Kemudian kalian isi NPWP, nama, jenis usaha, kemudian KLU-nya berapa, ya. Kalian masukkan nomor telepon, kemudian status perpajakannya. Status perpajakannya apa di sini? Apa status perpajakannya? Kakak, ya, karena istrinya tadi tidak bekerja ya, tidak memiliki penghasilan, jadi statusnya tetap kakak. Tuh. Oke. Sini kalian di bagian A, di bagian penghasilan. Yang pertama, penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Sini kalian lihat.
Dari formulir 1770 lampiran 1 halaman 1 dengan jumlah A atau formulir 1771 halaman 2 ya dalam jumlah B kolom 5. Tadi di halaman 1 nggak ada ya, karena dia kan tidak pembukuannya, tidak membuat laporan keuangan, jadi kita langsung ke halaman 2. Halaman 2 kita cek, tadi bilangnya halaman 2 bagian B kolom 5. Bagian B kolom 5. Sini ya, berarti dari sini ya ambilnya. Jadi kita linkkan aja halaman 2 bagian B nomor 5. Ya, muncul ya. Hanya segini. Kemudian ada di nomor 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat, ambilnya dari mana? Formulir 1770 1 halaman 2 bagian C kolom 5. Kita lihat 1770 1 ya lampiran 1 halaman 2 bagian C. Ya, halaman 2 bagian C. Nih, kolom 5. Masukkan di sini ya, berarti ya ambilnya. Sama dengan ya. Kemudian di sini ada penghasilan itu dalam negeri lainnya. Masukkannya di halaman 2 bagian D. Tadi nggak ada ya. Dalam negeri lainnya ya, kosong ya. Berarti kalian kosongnya aja. Kemudian penghasilan itu luar negeri. Ada ya, luar negeri. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan itu. Kalian tambahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oke, sini ya. Kemudian ada zakat, sama ya tadi kalau misalnya nggak ada, kita kosong aja. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan. Nih. Oke. Kalau ada kompensasi kerugian, boleh kalian masukkan. Kalau nggak ada, kalian kosongnya aja. Oke, jumlah penghasilan itu 7 tambah 8. Oke ya. PTKP-nya tadi berapa? PTKP-nya? K1. K1. Oke, nanti PTKP K1 kalian masukkan ya di sini. Kemudian penghasilan kena pajaknya 9 dikurang dengan 10. Dikurang PTKP ya. Atau jumlah penghasilan itu kita kurangkan dengan PTKP. Kemudian kita temukan nilai PKP. Ya. Nanti ini kalian isi sendiri ya, PTKP-nya. Kemudian di bagian C, di bagian PPh terutang nomor 12 ini ya, sesuaikan dengan tarif pasal 17. Tuh, nanti kalian hitung berapa PPh terutangnya. Tuh ya. Terus kemudian dia masuk layar berapa. Nah, karena di sini kan masih tahun 2020 ya, nanti kalian sesuaikan itu yang masih berlaku di tahun 2020 itu berapa. Kemudian ada pengembalian pengurangan, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24. Misalnya ada PPh pasal 24, ya boleh dimasukkan. Kalau nggak ada, dikosongin aja. Kemudian di sini ada jumlah PPh terutang. Berarti nomor 12. Sama dengan 12 ditambah dengan 13. Oke, nanti kalian hitung sendiri PPh terutangnya berapa. Kemudian nomor 15, di bagian D, kredit pajak nomor 15. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain gitu ya, atau PPh yang dibayar di luar negeri. Kalian lihat di formulir 1770 di lampiran 2 bagian A kolom 7. Lampiran 2 ya, bagian A kolom 7. Nah, yang tadi kalian masukkan ya, bukti potongnya. Tapi untuk yang di sini adalah jumlah PPh yang dipotong. Ya,
kalian ambil dari bukti potong. Nah, nanti ngambilnya dari sini. Itu ya. Berarti sama dengan lampiran 2 bagian A ya, kolom 7. Nah, nanti kalian ambilnya dari sini. Kemudian ada PPh yang harus dibayar sendiri. Ya, rumusnya 14, PPh terutang kita kurangi dengan kredit pajaknya yang sudah dipotong. Kemudian PPh pasal 25 bulanan. Ya. Jadi kalian perhitungkan berapa rumusnya PPh pasal 25? Ya tahu? Oh sorry, yang dibayar sendiri ini nggak ada ya, yang dibayar sendiri. Oke, kita nolkan aja. Kemudian jumlah kredit pajaknya 17A dan 17B nggak ada ya. Gini. Oke. Nah, kemudian di sini PPh yang masih harus dibayar berarti nomor 16. Duh, kenapa kok gini sih? Oh, kok nggak mau? Oke. Kan kok nggak tahu ya, ini kenapa nggak bisa diklik kayaknya Excel error. Nanti pokoknya ini ya, kalian isi ya. Nah, 19 sesuai rumusnya, yaitu 16 ini atau PPh yang masih harus dibayar, kita kurangkan dengan jumlah kredit pajak atau angsuran PPh pasal 25. Kalau nggak ada PPh pasal 25-nya berarti langsung aja. Kemudian kalau lebih bayar, nggak usah ya. Nah, kemudian di sini ada angsurannya. Nah, angsurannya dihitung berdasarkan, boleh langsung kalian bagi dengan 12. Kemudian ini khusus ya perhitungan untuk pengusaha tertentu, ada ketentuannya. Kemudian ada lampiran tersendiri. Ini biasanya untuk beberapa perusahaan-perusahaan juga ada ketentuannya. Tapi biasanya langsung aja kalian bagi dengan 12. Di sini. Oke, 12. Ya. Kemudian di sini surat kuasa nggak ada, SSP ya, misalnya kalian sudah membayar, neraca laporan laba rugi nggak ada, perhitungan kompensasi fiskal nggak ada, kemudian bukti potong, kemudian angsuran PPh pasal 25, kemudian MT nggak ada ya. Oke, selebihnya tidak usah dicentang. Oke, kemudian kalian isi nama wajib pajak, NPWP, serta tanggal lapor. Tadi di soal tanggal lapornya tanggal berapa ya? Sama ya, masih 1 Maret. Kenapa kok nggak bisa diisi ya? Saya nggak tahu. Ya lah, apa nanti kalian isi ya tanggalnya ya di sini. Ini tanda tangan, boleh kalian beli simbol atau tanda apapun. Oke, ada yang mau tanyakan? Untuk induk. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup clear untuk pengisian SWT. Oke, jadi untuk sementara ini mengisinya Excel ya. Soalnya nanti mungkin kalau materi SPT bisa kalian dapatkan di semester depan, semester 3 gitu ya. Jadi di sini perkenalan aja. Gitu. Nanti bagaimana kalian mengisi SPT agar tahu ya bagian-bagiannya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada silakan diisi ya. Tadi mulai dari SPT 1770 SS,
1770 sampai 1770. Kemudian nanti saya minta kalian kumpulkan ya hasil Excel kalian, gitu ya. Setelah kalian kerjakan di aula, gitu ya. Nanti saya setting batas pengumpulannya. Oke, batas pengumpulannya sampai tanggal 28 ya. Jadi sampai minggu depan. Setting dulu. Pertama, tugas merupakan tugas individu. Nah, lalu saya minta kalian kumpulkan di ini ya, di apa namanya? Di zip, maksudnya dalam satu folder gitu ya. Boleh kalian zip atau RAR. Dikumpulkan di satu folder dengan file name dan nama. Jadi biar saya gampang ini ya koreksinya. Akan kumpulkan dalam satu folder. Maksimal tanggal 28, full 2359. Ya, saya minta kalian kumpulkan. Oke. Sudah saya setting di aula. Jadi saya minta kalian coba ya, kalian coba isi gitu. Jadi nanti supaya semester depan kalau misalnya kalian masuk ke aplikasi ISGT, kalian sudah nggak awam lagi ya dengan SPT. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi? Cukup tentang tugas? Oh ya, untuk minggu depan ini ya, pertemuan 6 dan 7 kita mulai coba tatap muka ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan untuk yang presensi ganjil dulu. Gitu. Nanti coba kalian lihat presensinya di cyber. Ya, di cyber kampus. Gitu. Jadi sesuai urutan presensi yang ganjil coba masuk dulu di pertemuan ke-6, kemudian yang genap masuk di pertemuan ke-7. Betul. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Saya minta kalian kumpulkan di aula. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.